Saya mau presentasi yang LPS. Ya. Sudah kelihatan atau belum ya Pak PPT Belum, saya? belum. Tolong videonya diperbaiki ya. Iya Pak. Tadi udah dengar ya, ngomong saya udah dengar ya. Iya sudah Pak. Iya, silakan. Sudah kelihatan apa belum ya Pak? Udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Spata, saya ingin mempresentasikan laporan praktik kerja saya di Lembaga Penjamin Simpanan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Adanya MEA membuat persaingan di dunia pekerjaan menjadi lebih ketat. Untuk itu perlu adanya pembekalan untuk pengembangan kompetensi, kemampuan, dan wawasan mahasiswa yang akan segera terjun ke dunia pekerjaan agar tidak kalah dengan pesaing lainnya yang mungkin saja berasal dari negara lain. Untuk meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kemampuan mahasiswa, maka banyak perusahaan dan lembaga yang membuka program magang atau praktek kerja lapangan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan skill dan mengembangkan wawasan. Salah satunya Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Buka Simpanan. videonya selama presentasi, buka video kamu ya. Oh. Buka videonya selama presentasi. Oh, Pak, saya presentasinya dari HP, jadi nggak bisa buka video. Oh gitu ya. Ya udah ya, terus. Lalu ada fungsi lembaga penjamin simpanan, itu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lalu ada jenis simpanan yang dijaminkan oleh LPS adalah bentuk-bentuk simpanan nasabah yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain yang dipersamakan. Lalu saldo yang dijamin di LPS itu sebanyak 2 miliar, saldo itu sesuai dengan jumlah dari saldo seluruh rekening yang dimiliki nasabah di suatu bank. Lalu ada struktur organisasi yang di atas, yang paling atas itu ada Ketua Dewan Komisaris, KE, Kepala Eksekutif, ada anggota Dewan Komisaris, ada anggota Dewan Komisaris ex official OJK, ada Dewan Komisaris ex BI, ada Dewan Komisaris ex Kemenku. Nah, di bawah Kepala Eksekutif itu sendiri ada Direktorat Riset, Surveillance dan Pemeriksaan, ada di DKRB, itu tempat saya, Michelle, dan Septi di magang. Ada Direktorat Hukum, ada Direktorat Keuangan, ada Direktorat SDM. Lalu tugas dari masing-masing Direktorat Klaim dan Resolusi Bank itu ada GAMR, yang pertama menyusun data dan informasi untuk menganalisis metode resolusi. Lalu yang kedua ada penyusunan rekomendasi cara penanganan bank gagal. Yang ketiga penyusunan resolusi planning bank sistemik. Lalu ada grup pelaksanaan resolusi bank, yang pertama itu tugasnya menindaklanjuti hasil keputusan apabila bank diputuskan untuk diselamatkan. Lalu yang kedua ada pemantauan kinerja bank yang diselamatkan hingga memperbaik dan siap untuk dijual. Lalu yang ketiga ada grup likuidasi bank, yang pertama itu melaksanakan penutupan bank, pengamanan aset, dan pembentukan tim likuidasi. Yang kedua itu melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan. Lalu ada grup penanganan klaim, itu tugasnya melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya. Lalu yang kedua ada melakukan pembayaran klaim nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Lalu ada grup manajemen aset, tempat saya di magang, itu tugasnya ada dua, yaitu menerima dan memantau aset. Yang kedua ada pengelolaan aset. Nah, grup manajemen aset ini sendiri seperti tadi tugasnya untuk mengelola aset yang berasal dari bank dalam likuidasi, bank yang diselamatkan, dan sisa aset dari program restrukturisasi bank. Untuk melaksanakan pengembalian yang optimal bagi LPS. Terdapat dua divisi di Gemas, itu yang pertama ada divisi penerimaan dan pemantauan aset, yang kedua ada divisi pengelolaan aset. Nah, Gemas ini sendiri dipimpin oleh seorang direktur grup yang dibantu dengan 2 orang divisi.
dan beberapa pelaksana yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan selama magang itu saya menginventarisasi aset, sisa aset dari bank yang sudah dilikuidasi. Inventarisasi aset itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya. Tujuan dari inventarisasi aset ini sendiri itu untuk mengetahui jumlah aset, sisa aset yang dimiliki oleh bank dalam likuidasi, kemudian dilakukan alih media menjadi soft copy. Kegiatan inventarisasi aset ini merupakan bagian dari pengelolaan aset non keuangan, yaitu aset tetap. Di sini dalam inventarisasi aset itu sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada di pos 1 pengecekan dokumen. Nah, pengecekan dokumen ini sendiri dilakukan untuk mencocokkan antara PK dan dokumen agunan yang dimiliki oleh nasabah. Lalu yang kedua itu ada pencatatan dokumen. Nah, di pencatatan dokumen ini sendiri itu yang dicatat ada dokumen agunan, dokumen pengikatan, dokumen perjanjian kredit, lalu ada dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kredit dari nasabah. Lalu yang ketiga itu membuat daftar nominatif. Daftar nominatif ini itu sendiri adalah nasabah yang masih memiliki sisa aset saat bank dalam likuidasi. Lalu yang keempat itu ada ahli media. Jadi dokumen yang dari hard copy itu dialih mediakan menjadi soft copy dengan cara di-scan. Ini adalah format dari pos 2. Lalu ini ada format dari pos 3. Kendala dan solusi saat magang. Yang pertama itu box besi yang berisi agunan terkadang belum datang sehingga menghambat proses inventarisasi aset. Solusinya itu mencatat dokumen PK, perjanjian, dokumen pengikatan, dan dokumen-dokumen lain terlebih dahulu. Baru setelah box besi datang, dokumen agunannya dicatat secara menyusul. Lalu yang kedua itu ada kendalanya terdapat perbedaan pencatatan atas PK dan agunan pada pos 2 dan pos 3. Nah, solusi yang dilakukan itu biasanya melakukan pengecekan pada file soft copy yang telah dibuat oleh pos 4. Lalu yang ketiga itu ada terdapat dokumen agunan pada dokumen PK yang tersimpan di dalam kardus. Solusinya itu pos 1 mengembalikan agunan ke kotak besi setelah alih media dilakukan. Lalu yang keempat itu jumlah bank yang BDL yang harus dilakukan inventarisasi itu terlalu banyak sehingga dikhawatirkan lewat dari target yang telah ditetapkan. Solusinya itu membagi menjadi 2 tim kecil yang mencatat dokumen nasabah yang sedikit itu, lalu ada 1 tim besar yang mencatat dokumen nasabah itu lebih dari 200. Ini dokumentasi dari kegiatan magang. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibuka ya. Oke. Saudara Putri, itu kamu persis punya si Maisel ya? Sama? Iya, Pak, soalnya kita memang ditempatkan di divisi yang sama dan kita kerjanya emang setiap hari sama, Pak. Ya. Hanya di rolling di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Tapi di laporannya sama juga nggak? Harus pakai 5 sendiri itu, beda-beda penjelasannya, laporannya. Penjelasannya sih beda-beda sih, Pak. Berbeda? Ada yang sama ya? Iya, Pak. Kalau saya jangan sama, jangan boleh sama itu ya, bab 4 itu jangan sama. Iya, Mungkin Pak. Bab 4-nya kita beda sih. Karena perspektif masing-masing kamu kan beda. Mungkin dia lihat di pandang lain ya. Teman kamu si Maisel cara lain ya. Iya, Pak. Itu juga fotonya kalau bisa agak beda-beda lah fotonya ya. Fotonya sih beda sih, Pak, sama Beda, Michelle. beda. Oke. Terus udah ditantangani oleh pembimbing lapangan udah. Sudah, Pak. Terus dia minta presentasi nggak? Tidak sih, Pak. Enggak ya. Oh ya. Jadi kalau sudah dikirim, saya udah tangani, dia sudah tangani, nanti kamu kirim soft-copy ke saya sama dia ya. Oh iya, Pak. Yang sudah net nanti dikirim ke saya sama dia, jangan lupa kamu ya. Iya, Pak. Itu.
Terus apa lagi yang mau tanyakan? Terus nanti awal Januari udah selesai itu. Sorry. Eh, Jadi semua udah selesai. Jadi nanti sama seperti semester kamu serahkan form-form satu pisah filenya, form untuk pilihan skill attitude, kemudian juga form knowledge ya. iya Pak. Sini filenya sama filenya. Kemudian rekap akhir ya. Iya Pak. Akhir sekian saya bentuk words ya. Words. Tanggal-tanggal sekarang ya. Iya Pak. Oke, ada lagi Putri yang mau ditanyakan? Ini Pak, untuk surat keterangan magang itu kan saya Michelle sama Septi kan diperpanjang Pak. Jadi surat keterangan magangnya itu dikasihnya pas di akhir, itu boleh atau tidak ya Pak? Boleh aja, boleh aja ya. Oh, Tapi baik. nggak bisa kamu minta per hari ini nggak bisa, nggak bisa. Nanti saya Aja. coba Coba lagi deh. komunikasikan sih Pak. Iya, Ya, kan DM ya. kontraknya sampai 4 bulan ya, 4 bulan Iya aja. Pak. Kalau nanti kamu minta lagi itu terserah kamu ya. Jangan kalau Baik. kita lampirkan itu ya, Iya baik Pak. lampirkan yang fotokopi yang asli kamu pegang lah ya. Iya Pak. Baik. Ya, itu lo minta aja sebenarnya 4 bulan Pak, kan nggak susah itu. Cukup tantangani oleh pimpin lapang juga nggak apa-apa, pimpin lapang tantangan. Oh ya, baik Pak. Tapi kalau untuk lamaran kerja memang sebaiknya pejabat yang kepala cabang lah. Ya. Iya Pak. Ya. Baik. Ada lagi Putri yang bertanya? Itu aja sih Pak. Oke, ucapkan selamat ya, udah selesai magangnya, dan kamu tinggal lengkapi administrasi ya. Ke saya nanti bisa sebutkan itu, dan skripsi udah selesai juga. Skripsi gimana skripsinya? Saya nggak ngambil skripsi Pak. Oh, ngambil skripsi kamu ya? Belum. Oh. Kenapa ngambil skripsi? Takutnya keteteran sih Pak waktu itu sama magang. Oh gitu ya, ya. Iyalah ya, nggak apa-apa lah, 6 bulan itu beda nggak banyak lah ya. Nanti berarti semester depan kamu mengajukan skripsi ya, semester depan ya? Iya Pak. Iya. Oke. Oke, demikian Putri, ucap selamat, dengan demikian alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam sama orang tuanya ya. Ya Pak. Ya, Izin live ya Pak. silakan.